Jemaat Tuhan Shalom, bersyukur karena kita diizinkan Tuhan untuk menikmati hari yang baru lagi di hari ini. Sebelum saya menyampaikan renungan di pagi hari ini, izinkan saya menyampaikan informasi yang penting buat kita semua dan tentu kita tunggu bersama-sama. Puji Tuhan karena gereja kita sudah mendapatkan surat izin bebas COVID-19 dari gugus tugas COVID-19 dari kecamatan. Jadi sebenarnya kita sudah diizinkan untuk membuka gereja untuk menyelenggarakan ibadah tatap muka. Tetapi kita masih dalam rangka mempersiapkan segala sesuatunya, memastikan kita semua siap sebelum jemaat Tuhan bisa datang ke gereja. Jadi tolong berdoa supaya situasinya terus aman sehingga dalam waktu tidak lama lagi kita bisa beribadah bersama-sama di gedung gereja kita ini. Jemaat Tuhan, di pagi hari ini masih dalam tema yang sama seperti beberapa hari yang lalu saya sampaikan, yaitu hidup di dalam roh dari Roma pasal 8 ayat yang ke-9. Izinkan saya membacakan sekali lagi untuk jemaat yang terkasih. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jemaat Tuhan, di pagi hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan teks ini di bagian B. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Firman Tuhan ini mengatakan dengan tegas bahwa bukti kepemilikan Kristus atas hidup kita, bukti kalau kita ini adalah kepunyaan Allah adalah dengan adanya Roh Kudus di dalam hidup kita. Sekali lagi, bukti kalau kita ini milik Allah adalah adanya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Jadi Roh Kudus dalam hidup orang percaya itu seperti halnya BPKB atau sertifikat. Orang yang namanya tertulis di situ atau yang memegang bukti pemilikan itu adalah yang menjadi tuannya atau pemiliknya. Dengan kata lain, seperti firman Tuhan katakan, ketika Roh Kudus menjadi pribadi yang tinggal dalam kehidupan kita, itu adalah bukti dan tanda kalau saya dan saudara menjadi milik Allah. Pertanyaannya, benarkah dalam hidup kita ada Roh Kudus? Benarkah Roh Kudus berdiam di dalam kehidupan kita? Lalu kemudian pertanyaan yang berikutnya adalah apa konsekuensinya ketika saya dan saudara semua memiliki Roh Kudus dalam hidup kita? Apa konsekuensinya ketika kita menjadi milik Allah? Konsekuensi yang pertama adalah konsekuensi tanggung jawab kita terhadap sang pemilik atau Tuhan itu. Sebagai miliknya Kristus, sebagai miliknya Allah, kita bertanggung jawab untuk menunjukkan kepatuhan kita kepada Allah. Kita bertanggung jawab untuk menunjukkan ketundukan kita, ketaatan kita kepada Allah, sang pemilik kehidupan kita. Berarti hal itu memberikan penjelasan bahwa kita harus rela melakukan kehendak Allah dan bukan kehendak kita sendiri. Kepemilikan Allah atas kehidupan kita berarti menunjukkan bahwa kita sebagai yang dimiliki punya tanggung jawab untuk tunduk kepada Allah, bukan lagi tunduk kepada daging atau kepada dunia. Konsekuensi kedua adalah ketika kita menjadi milik Allah, berarti kita punya jaminan dari sang pemilik atau dari Tuhan itu. Ketika saya dan saudara menjadi milik Allah, berarti Tuhan bertanggung jawab atas kehidupan kita. Ketika Kristus menjadi Tuhan sang pemilik kita, berarti kita menerima jaminan dari Dia. Kita mendapatkan jaminan pemeliharaan, kita mendapatkan jaminan perlindungan, kita mendapatkan jaminan pemenuhan. Bahkan yang menarik lagi kalau jemaat Tuhan baca pasal 8 ayat 11 dari Roma, dikatakan di sana bahwa kita punya jaminan keselamatan atau jaminan di masa yang akan datang, yaitu kebangkitan tubuh kita. Di dalam ayat yang ke-11 dikatakan ketika ada Roh Allah, maka Roh Allah itu akan memberikan kehidupan sekalipun tubuh jasmani kita sudah mati. Ini adalah jaminan ketika saya dan saudara menjadi miliknya Allah. Ketika Roh Kudus berdiam dalam kehidupan kita, itu adalah tanda bahwa kita adalah miliknya Allah.
Menjadi milik Allah berarti kita punya tanggung jawab. Menjadi milik Allah berarti kita juga punya jaminan dari Sang Tuan kita, yaitu Kristus, yaitu Allah itu. Jemaat Tuhan bersyukur karena pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Biar anugerah Tuhan beserta dengan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih mengucap syukur untuk kemurahan-Mu di pagi hari ini. Izinkan hamba di pagi hari ini mendoakan secara khusus jemaat Tuhan yang sakit. Doa kami untuk Bapak Suyatno, untuk Ibu Subarto, untuk Ibu Harun, untuk adik kami Veronica, untuk adik kami Selin, untuk Ibu Waldi, untuk Ibu Maria Kristi, untuk Pak Sembiring. Mohon rahmat dan kemurahan Tuhan, dan juga jemaat Tuhan yang lain yang sedang sakit. Untuk Bapak Pendeta Moretz Manuhutu, ayahanda dari Mbak Fani, Tuhan berkati dan menolong, berikan kemurahan. Dan juga jemaat Tuhan, kiranya anugerah-Mu beserta dengan jemaat Tuhan sekalian dalam setiap pergumulan mereka. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.